Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bushairi di channel paling disayangi oleh seluruh orang Madura dimanapun berada, yaitu Kreator Madura. Bagi kalian yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari Kreator Madura. Kali ini dengan paling ganteng ini. Silahkan perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Sakur Lubis. Saya juga dari sekian banyaknya keluarga besar Kreator Madura. Dan Kreator Madura ini merupakan sebuah channel pioner di kalangan muda-mudi Madura. Amin. Dukung terus, like, comment, and share untuk semuanya yang ada di seluruh Nusantara, yang di Pulau Jawa, Sumatera, dan seluruhnya. Mohon dukungannya untuk channel Kreator Madura. Ya. Jadi acara ini tuh pengen podcast, kalau tidak salah itu edisi kelima ya, kalau tidak salah itu. Sebelum-sebelumnya yang belum nonton silahkan nonton dulu. Kali ini kita akan membahas masalah efek corona ya. Iya. Efek corona. Sebenarnya tema ini sudah dibahas. Mungkin kalau tidak salah itu bulan puasa kemarin sudah dibahas. Cuma karena efek corona ini kita nggak bisa kemana-mana ini. Iya, efeknya itu berkepanjangan. Iya. Efeknya itu berkepanjangan, jadinya dampaknya itu bukan hanya buat kesehatan maupun bagi kalangan pengusaha. Bagi kita pun juga dampaknya sangat besar. Sangat besar ya. Karena kita sebagai orang awam dan termasuk rakyat kecil sangat merasa dari segi mata pencaharian kita Susah ya? Iya. Susah. Kalau misalkan mereka yang bisa dikatakan pembisnis besar ataupun pengusaha-pengusaha besar itu kan ibaratnya mereka bisa dikatakan untuk rugi sih memang rugi. Cuman untuk cadangan seperti halnya untuk makan sehari-hari mereka tidak khawatir. Lain halnya dengan kita. Iya. Terutama untuk saya sendiri loh. Untuk saya sendiri itu, misalnya saya pengen merantau ke Banjarmasin atau merantau ke Surabaya atau kemana, itu susah sekarang efek corona ini. Ya untuk itu sih memang sangat susah sekali, karena dari segi apa ya, kita harus banyak mengurus seperti surat Kesehatan. kesehatan. Ditambah lagi dengan apa itu? Rapid test. Ya rapid test juga ya. Terus di samping itu kita selain untuk cek kesehatan ya, surat jalannya itu di situ kita masih dipungut biaya loh. Dipungut biaya. Iya. Dan nominalnya itu Tidak sedikit. tidak sedikit. Kalau untuk orang kalangan menengah ke bawah itu lumayan besar lah jumlah segitu. Ini pengalaman saya pribadi nih. Misalnya mau ke Jogja atau ke Bandung itu butuh yang namanya surat kesehatan sudah pasti. Iya. Nah katanya itu untuk rapid test itu biaya sangat mahal. Iya. Yang membuat mahal itu apa ya? Apa memang ada sisi bisnisnya di situ? Atau politiknya? Untuk saya pribadi ya, karena saya itu orang awam, Ya. bukan orang terpelajar atau. Nah jangan begitu. Kita nih semua terpelajar di sini. Iya, cuman di sini saya yang membedakan antara orang terpelajar dengan saya sendiri. Sedangkan orang kan sekolahnya tinggi kan. Semuanya itu kan dari sekolahan memang sudah diajarkan tentang dari segi-segi usaha ataupun ya segala macam lah. Kalau saya kan cuma hanya lulusan sekelas sekolahnya sekelas SD. Itu pun tidak lulus. Makanya untuk itu saya sebagai orang awam sendiri bertanya-tanya apakah dari dampak efek corona ini atau COVID-19 itu yang pertama yang ada di dalam benak pikiran saya, yang pertama itu apakah di tengah pandemi ini atau musibah ini, wabah yang sangat apa ya, bisa dikatakan membabi buta. Iya, sangat membabi buta. Bahkan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pun terkena dampaknya. Cuman dari sekian banyak negara yang saya amati, saya orang awam ya, menurut saya yang orang awam,
seperti halnya maaf, bukannya saya ingin menjelek-jelekkan orang-orang atas atau sekelasnya orang pemerintah. Di situ sepertinya dijadikan sebuah ladang bisnis. Ya. Ya benar. Ya. Untuk itu saya setuju. Karena kemarin begini, apa ya? Harusnya bagi kita yang orang awam, ya kan, ekonomi ke bawah ini kan, khusus rapid test saja itu harusnya kan tidak ada biaya. Iya. Harusnya seperti itu, Iya. ya kan? Biar kita itu makan aja udah susah, pekerjaan nggak dapat, rapid test ada biaya itu kan nambah beban gitu. Iya, seharusnya dari pemerintah, kalau menurut saya, kan saya ibaratnya bukan aparatur pemerintah atau apa ya, atau aparat desa, intinya saya hanya rakyat bawah. Cuman dari segi pemikiran saya pribadi, satu contoh, kita di sini kan keluar pulau, misalkan kita dari Madura ke Madura, sampean dari Madura ke Jogja. Kalau saya kan dari Madura, satu contoh merantau ke Kalimantan, di situ kan kita ingin mencari nafkah ataupun kita dengan ingin memulai usaha baru, karena di sini kita ibaratnya itu palinglah usaha kita nanam padi, nanam seperti kacang, jagung. Lah untuk pekerjaan itu yang dihasilkan uang kita kan nggak tetap, makanya kita yang dari Pulau Madura, satu contohnya itu merantau itu ingin menghasilkan uang. Lah kita berangkatnya terkadang keluar pulau seperti ke Kalimantan, Banjarmasin. Kemarin ada tetangga saya itu loh, saya yang nganter ke bandara. Nah, di mana? Nganter karena itu bisa dikatakan dadakan berangkatnya, itu kena rapid test itu di bandara dengan biaya nominal 500.000. Ini pembunuhan bagi kita ya istilahnya. Ya, itu bisa dikatakan dengan sebuah apa ya? Ibaratkan kita dicekal, rakyatnya sendiri termasuk orang bawah. Kalau orang menengah ke atas, uang 500 itu nggak ada apa-apanya. Uang kecil ya? Uang kecil. Bagi kita itu sangat besar. Sangat besar kalau bagi kita. Bahkan uang 500.000 itu kalau bagi saya bisa cukup buat 1 bulan loh makan. 500.000. Iya, 500.000. Kalau bagi orang ke atas sih makan satu kali itu 500.000 uang kecil. Bahkan buat sendiri aja itu uang kecil bagi mereka. Tapi lain halnya dengan buat kita orang di bawah. Oh, jadi kita ini kan begini, misalnya mau cari kerja aja susah, Iya. Apalagi modal ijazah, modal apa itu, pengalaman apa itu susah. Yang ada di PHP ini, bagi mungkin ada teman-teman dari Kreator Madura ini lagi sama rasanya itu sama dengan saya, mau kerja apa itu kan, mau kerja apa di masa pandemi seperti ini. Kalau menurut Anda ini gimana? Kerjaan yang mungkin menjadi rutinitas setiap hari gitu, pekerjaan apa yang cocok bagi kita? Ya, untuk saya sendiri kan, saya pribadi awalnya kan saya itu kerja di bidang otomotif. Oh, ya, di bidang otomotif bisa dikatakan kerja di bagian mekanik seperti alat mesin. Nah, karena berhubung sekarang itu pandemi, Indonesia ini sedang menghadapi musibah yang sangat besar. Untuk bengkel sendiri itu bisa dikatakan sangat gimana? Sangat sepi, jalanan pun sepi. Terkadang satu hari untuk orang nambah angin saja itu enggak ada. Enggak ada ya? Iya. Karena enggak ada orang, mungkin enggak ada orang keluar wisata atau kemana gitu. Iya. Jadi gimana ya? Menurut saya pribadi untuk sekarang ini, kalau saya larinya itu karena berhubung sekarang kalau di Madura ini habis bulan Tongare, Takepe itu kan. Iya. Habis itu kan Raja. Iya. Raja itu kan kalau menurut orang Maduranya itu telasan Raja. Iya. Menurut bahasa Indonesia, Idul Adha. iya, telasannya orang haji.
atau lebarannya orang haji. Orang haji. Maaf, ini bahasanya kelasan Ya, lebaran haji. ya nggak apa-apa. Kita nih biar apa ya, sisi Maduranya ini berjelas gitu, Iya. sesuai dengan Maduranya itu ngikut terus Iya. mana-mana. Karena di Madura itu di mana-mana itu Madura tersebar luas. luas. Jadi ini apa yang kita bicarakan ini real, ini opini ya, opini kita dari tim Kreator Madura, itu opini kita. Jadi misalnya kalian punya opini lain itu silahkan, ini bebas semua ini, Iya. bebas berpikir, beropini, silahkan. Nah itu efek dari pekerjaan susah ya. Selain misalnya baru-baru ini apa ya, banyak di teman di antara kita itu yang ternak ayam. Nah itu efek corona juga ya. Kalau nggak ada corona mungkin mereka udah di Surabaya, di Kalimantan mungkin. Iya. Gitu. Untuk kalangan muda-mudi sekarang itu kebanyakannya ternak ayam. Ternak ayam. Karena kata saya tadi berdekatannya dengan hari raya Idul Adha ataupun telasan kurban. Di situ kan pasti sejenis hewan pedaging kayak sapi kan tidak mungkin. Kalau anak muda-mudi sekarang itu ibaratnya Mahal, sapi. mahal Untuk betul. iya, untuk pakannya saja berapa, terus harga sapinya saja berapa. Kalau ayam itu kan relatif murah. Murah. Iya, kita belinya dari harga 80.000 untuk nanti pas kurang 2 hari bahkan 3 hari itu sudah mulai naik drastis harga daging sejenis ayam. Dari 80 kita bisa laku 180. Nah, itu cukup lumayan. Cukup lumayan. Cukup membantu untuk Iya, keluarga. iya. Dan ada juga yang sebagian apa itu ya, ladangnya yang dulunya itu gersang tanahnya kan, itu sekarang dijadikan sebuah perkebunan pisang. Pisang. Iya. Jadi apa ya? Corona ini ada positifnya, ada negatifnya ya. Kita negatifnya kita dipecat dari pekerjaan yang Iya. sebelumnya. Iya. Positifnya banyak teman-teman kita itu yang mungkin apa, jiwa berbisnisnya, jiwa wirausahanya itu mulai tumbuh. Iya. Seperti ternak ayam, ada yang ke pertanian. Iya. Nah, itu cukup bagus ya. Iya. Bahkan efek corona juga kita bisa membuat channel YouTube ya. Kita Iya. sharing-sharing kepada orang Madura. Harapannya kita sebelum berakhir ya perbincangan ini, harapannya kedepannya itu seperti apa? Ya kalau saya pribadi untuk virus ini kan termasuk virus yang sangat mematikan. Iya. Menurut kabar berita, Ya, kita merujuknya ke sana. ya merujuknya ke sana, merujuknya kita ke pemerintah bahwa anjuran dari pemerintah di rumah saja. Cuman kadang orang Madura itu kan kalau diem di rumah kita mau makan apa? Iya. Iya. Ada benarnya ya. Iya, orang Madura itu ngomong bukan asal ngomong. Kata pemerintah kan di rumah saja lebih baik. Cuman yang punya anak, yang punya istri mau dikasih makan apa? Iya. Lain halnya seperti pengusaha-pengusaha atau pembisnis besar. Walaupun di rumah saja bisa usaha lewat online atau gadget. Ya kalau orang Madura itu jawabnya mau dikasih makan apa itu benar, nggak ada salahnya. Nggak ada salah. Apalagi kebanyakan orang Madura itu anaknya mondok ya. Iya. Jadi butuh biaya di sana. Iya, biayanya sangat besar. Apalagi yang ikut pondok tahfiz seperti halnya khatam Quran 30 juz ataupun bahkan di Madura itu ada yang 3 atau 4 anak itu ada di pondok semua. Itu harapan sampean ya. Iya. Jadi begini, kesimpulannya bincang-bincang ini itu corona itu memang efeknya sangat luar biasa. Khususnya dari segi pekerjaan, terus kita mau merantau susah, rapid test itu harganya mahal gitu. Jadi mungkin kalian ada opini lain, silahkan kalian komen di bawah. Ini real opini dari saya dan Mas Sakur, tim dari Kreator Madura. Baik itu podcast dari kami berdua, bincang-bincang kami berdua. Untuk podcast berikutnya mungkin kita tema lain ya. Iya. Itu dari saya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dadah dulu. Nah.